I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez melanggar aturan regulasi MotoGP dan dia bisa saja terkena penalti. Balapan hari Minggu cukup dramatis bagi Marc Marquez yang menerima segalanya. Pertama, ia start di posisi kelima di grid start. Sesuatu yang penting saat ini di MotoGP karena start dari posisi terdepan berarti memiliki lebih banyak peluang untuk bertahan di posisi tersebut dan naik podium. Pria asal Gresini ini mengetahui hal tersebut, itulah sebabnya dia melakukan tugasnya pada hari Sabtu di kualifikasi, yang menentukan awal sprint dan balapan jarak jauh pada hari Minggu. Itu sebabnya Marquez berada di posisi terdepan bersama dua pembalap yang pasti akan bermain untuk kejuaraan hingga akhir musim. Namun, jalannya menuju posisi podium tersebut menjadi rumit ketika ia terjatuh ke tanah karena menginjak piano yang di trek basah menimbulkan hal-hal tersebut. Ia mampu kembali membalap, karena jatuh saat balapan dalam kondisi hujan cenderung lebih pelan dan lembut, namun bukan hanya itu yang terjadi pada Marc. Saat terjatuh dan kembali ke lintasan ia berada di posisi terakhir, di mana ia bertemu dengan Joan Mir dan terjadilah persinggungan di antara mereka saat Marc Marquez berjuang untuk menyalipnya. Atas sentuhan itu, Marc mendapat penalti karena kehilangan satu posisi. Namun, detailnya terletak pada fakta bahwa jumpsuit Cervera terbuka setelah terjatuh, kondisi yang membahayakan keselamatan pria asal Ilerda tersebut. Selain itu, karena keselamatan itu penting, ada juga aturan terkait pembukaan jumpsuit dalam kasus ini. Pasal 245(2) Peraturan FIM MotoGP menyatakan, setiap pembalap yang dikontrak wajib memulai setiap balapan dengan setidaknya 2 set peralatan keselamatan lengkap yang tidak rusak. Perlengkapan keselamatan yang lengkap harus berisi helm, jas kulit 1 potong, sarung tangan, sepatu bot, pelindung punggung, pelindung dada. Namun aturan ini tidak berhenti sampai di situ saja, peralatan harus dipakai, diikat dengan benar, setiap saat selama aktivitas di lintasan. Dalam kasus tertentu, peralatan harus ada dan beroperasi setidaknya pada awal setiap sesi lintasan. Sementara itu, Maverick Vinales berbicara tentang perasaannya di Thailand yang sangat baik. Pembalap Aprilia itu menyelamatkan semua kemungkinan hidangan pada hari Minggu lalu pada balapan Grand Prix Thailand. Pertama-tama, Maverick Vinales menegaskan bahwa sensasi yang dia rasakan lebih baik daripada di Australia, yang positif. Selain memastikan bahwa dia berjuang untuk top 6 kejuaraan dunia MotoGP, dia masih harus berjuang di 2 balapan tersisa di Sepang dan Cheste. Namun pembalap Katalan itu jelas, seperti yang dia katakan kepada kolaborator kami Manuel Pecino dari sirkuit Chang. Sensasi yang lebih baik daripada di Phillip Island untuk yang dari Rossis. Lebih baik. Perasaannya jauh lebih baik. Sayang sekali tidak memulai dari depan karena kecepatan saya bagus. Dia punya kecepatan bagus untuk memperebutkan podium. Tapi lebih normal. Niat yang lebih normal. Pada hari Sabtu mereka sangat kesulitan, pada hari Minggu setidaknya mereka menghentikan pengepungan. Saya lebih nyaman di air daripada kering di Thailand. Jadi tidak ada apa-apa, bagus karena itu benar-benar menyelamatkan akhir pekan kami. Kami mampu mendapatkan posisi ke-7, mendapatkan poin bagus untuk kejuaraan dan kami masih berada di sana dalam pertarungan. Dia senang melihat hujan. Ya, karena situasinya sedikit berubah. Anda dapat memberikan kontrol lebih besar padanya. Sepedanya sedikit kurang terlihat. Di dalam air, pilot selalu membutuhkan banyak peran untuk melaju dengan cepat. Tentu saja beberapa motor lebih baik dari yang lain, tapi pengendaranya bisa memberikan lebih banyak hal padanya dan setidaknya saya bisa mempertahankan diri, dan itu bagus. Saya mampu bertahan, berjuang. Pertarungan dengan Di Gian Antonio. Jelas, saat dia bertarung dengan Di Gia, dia memiliki lebih banyak hal. Dia melaju 1 detik lebih cepat. Di akhir balapan saya melaju sangat cepat.
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, membandingkan cara mengemudinya saat ini dengan tahun 2019, tahun tersuksesnya. Di Grand Prix Thailand, Marc Marquez tidak berhasil naik podium, meskipun ia nyaris gagal meraihnya pada hari Sabtu di sprint, finish keempat. Dan pada hari Minggu, karena terjatuh, dia gagal naik podium dan pada akhirnya dia finish di urutan ke-12. Selama akhir pekan di Thailand, juara dunia 8 kali ini memberikan wawancara kepada kolaborator kami, Manuel Pecino untuk Mundo Deportivo, di mana ia menceritakan dan membandingkan Marc 2019 dengan Marc saat ini. Perbandingan penting pertama dengan Marquez 2019 adalah kondisi fisik dan kepercayaan dirinya, inilah yang disorot oleh pembalap Cervera. Marc Marquez tahun 2019 adalah Marc yang lebih percaya diri. Sekarang saya punya kepercayaan diri, jelas ada kepercayaan diri, tapi di Thailand, misalnya, Marc Marquez 2019 unggul hampir 100 poin setelah menyelesaikan seluruh musim sebagai yang pertama, pertama. Dia adalah seorang Marc Marquez yang lebih percaya diri, lebih baik secara fisik juga, karena saya telah melalui apa yang telah saya lalui. Tapi dia adalah Marc Marquez yang kurang dewasa. Berikut perbandingan cara mengemudinya, dulu dan sekarang, saya terlihat bagus saat mengemudi. Namun membandingkan diri saya dengan tahun 19 sangatlah relatif. Karena Anda mengubah setup sepeda pengendara dan sepertinya dia mengendarai sepeda lain. Terkadang Anda tiba di suatu sirkuit dan segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Anda mengubah 4 hal kecil dalam pengaturan dan tiba-tiba Anda merasa bahwa Anda berkendara dengan baik. Inilah sebabnya mengapa segala sesuatunya sangat relatif. Saya pikir dalam level mengemudi saya berada pada level yang sama dengan tahun 2019 karena saya tidak merasa lebih baik atau lebih buruk, tetapi dengan kekuatan yang berbeda. Sementara itu, Jack Miller menceritakan bagaimana pengalamannya pada balapan Grand Prix Thailand, minggu lalu. Miller adalah salah satu pembalap di grid yang tampil sangat baik dalam kondisi basah, jadi pada hari Minggu sepertinya ada banyak hal yang terjadi padanya. Bahkan tampak mudah baginya untuk menyalip pebalap MotoGP lainnya. Karena ia start dari posisi ke-15 di grid dan dalam 4 lap ia berhasil memulihkan 10 posisi dan menjadi top 5 dan kemudian berada di posisi ketiga. Semua pernyataannya dikirimkan kepada kami oleh kolaborator kami Manuel Pecino dari sirkuit Chang. Kata-kata pertama tentang balapan. Itu adalah balapan yang panjang, 26 lap dalam kondisi seperti ini. Saya relatif berhati-hati di awal karena tidak ingin tertinggal di garis finish dengan roda belakang yang berputar. Dari posisi ke-15 di grid, lap pertama merupakan hal yang rumit. Melewati banyak semprotan sambil mencoba menghindari kebisingan di trek karena banyak sepeda yang berputar dengan roda belakang yang berputar. Performa pembalap Australia itu sangat tinggi, namun ia menyalahgunakan karet depan. Dan ketika Marc Marquez jatuh, saya berada di posisi ketiga. Sejak pertengahan balapan, ban depan saya sudah mencapai batasnya. Dia telah membakarnya saat memulihkan kondisi dan tidak lagi memiliki kecepatan dalam fase bergulir di tikungan. Saya harus memarkir motor sebelum setiap tikungan dan mengembalikannya ke posisi tegak sesegera mungkin untuk mendapatkan kembali cengkeraman di depan. Pedro Acosta menyerang rekan mereknya di trek. Saat dia masuk ke samping saya dari dalam, kami saling bersentuhan di pintu keluar tikungan 3 dan berbelok sejajar ke tikungan 4. Saya berkata pada diri sendiri, roda depan saya mulai berputar setiap putaran di sana, duel ini bisa berjalan baik.